raksasa Eropa nyaris tumbang. Satu berhasil bangkit lewat drama 4. Amerika menang di hadapan publik sendiri meski bermain dengan 10 orang. Piala Dunia 2026 semakin panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat History Maker. Kalau kalian mengira babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah bisa ditebak, maaf, kalian salah besar. Karena hari ini Piala Dunia kembali menghadirkan pertandingan yang bikin jantung naik turun, emosi cungkir balik, emosi cungkir balik, dan komentar netizen pasti lebih ramai daripada antrian diskon tanggal kembar. Belgia hampir saja dibuangkan oleh Senegal setelah tertinggal 2 gol. Namun, dalam hitungan 3 menit, The Red Devil bangkit, film tokoh utama yang menolak kalah. Belum selesai sampai di situ, drama VAR di babak extra time menghadirkan penalti yang membuat Belgia melakukan comeback luar biasa dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Pertandingan lain, tuan rumah Amerika Serikat juga kalah gilanya. Sudah kehilangan 1 pemain karena kartu merah, justru mereka semakin berbahaya. Bermain dengan hanya 10 orang di depan puluhan ribu pendukung sendiri, Amerika tetap mampu menaklukkan Bosnia-Herzegovina dengan skor meyakinkan 2-0. Sebuah kemenangan yang membuktikan bahwa semangat juang kadang lebih penting daripada jumlah pemain di lapangan. Lalu, bagaimana sebenarnya jalannya 2 pertandingan dramatis ini? Mengapa Belgia bisa bangkit dari ketertinggalan 2 gol? Dan bagaimana Amerika justru mencetak gol setiap bermain dengan 10 orang? Dan seperti apa peta persaingan 16 besar setelah 2 tim ini memastikan tiket lolos? Semuanya akan kita bahas lengkap, santai, dan tentunya penuh cerita yang menarik khas Sport History Maker. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta berikan like untuk yang mendukung channel ini. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, tidak dipungut pajak, tidak bikin kuota mendadak habis, dan yang paling penting, bisa menjadi penyemangat kami untuk beli kopi sasetan supaya mata ini tetap melek begadang mengikuti setiap drama Piala Dunia 2026 demi menghadirkan update terbaru untuk kalian. Kalian sudah siap? Yuk, langsung kita mulai pembahasannya. Kalau kalian sempat meninggalkan layar televisi saat babak pertama, mungkin kalian akan mengira Inggris akan menjalani pertandingan uji coba yang santai. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Tim 3 singa dibuat ketar-ketir oleh Republik Demokratik Kongo. Bahkan selama hampir 75 menit pertandingan, Inggris seperti kehilangan taring. Para pendukungnya mungkin sudah mulai menggigit kuku, sementara Thomas Tuchel di pinggir lapangan tampak sibuk mencari jawaban atas permainan anak asuhnya. Lalu muncullah sosok yang memang sering menjadi penyelamat Inggris, Harry Kane. 2 gol bomber Bayern Munich ini bukan hanya membalikan keadaan, tetapi juga memastikan Inggris lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, percaya deh, kemenangan ini sama sekali tidak diraih dengan mudah. Pertandingan yang awal yang berlangsung di Atlanta Stadium langsung menghadirkan kejutan sejak menit-menit awal. Baru 7 menit lagi berjalan, publik Inggris mendadak dibuat membisu. Republik Demokratik Kongo memperagakan serangan balik yang begitu cepat. Sebuah umpan panjang mengarah ke sisi kiri pertahanan Inggris berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Brian Chipenga. Tanpa banyak pikir panjang, Chipenga langsung melepaskan tendangan keras ke tiang dekat Jordan Pickford dan hanya bisa melihat bola bersarang di gawangnya. Gol! Republik Demokratik Kongo unggul 1-0. Seluruh stadion mendadak bergemuruh. Kalau ada pendukung Inggris yang baru datang membeli minuman, kemungkinan besar mereka kembali ke kursinya sambil tanya, "Loh, kok sudah kebobolan?" Gol cepat itu benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Yang mengejutkan, Inggris justru terlihat gugup. Biasanya mereka dikenal tenang saat menguasai bola. Kali ini justru sebaliknya, umpan-umpan sering salah sasaran, serangan mudah dipatahkan, dan para pemain tampak terburu-buru mengambil keputusan. Saking sulitnya menembus pertahanan Kongo, Inggris bahkan gagal mencatatkan 1 pun tembakan hingga pertandingan memasuki jeda minum. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo bermain penuh disiplin. Setiap pemain tahu tugasnya. Mereka bertahan cepat, menutup ruang gerak Jude Bellingham dan Harry Kane, lalu sesekali melancarkan serangan balik yang membuat lini belakang Inggris keringat dingin. Perlahan Inggris mulai menemukan ritme permainan. Declan Rice sempat mengancam lewat tendangan bebas yang membentur Ezri Konsa sebelum akhirnya melempar tubis. Dalam berselang, Marcus Rashford hampir menyamakan kedudukan melalui sundulan keras hasil umpan silang dari sisi kanan. Namun penjaga gawang Republik Demokratik Kongo, Lionel Mpasi, tampil luar biasa dengan refleks yang sangat cepat. Ia terbang menepis bola dan mengagalkan peluang emas Inggris. Mpasi
MPAC benar-benar berubah menjadi tembok berjalan. Bahkan pada menit 34, Inggris kembali memperoleh peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Jet Spence menusuk sisi dari kanan sebelum mengirimkan bola matang kepada Marcus Rashford. Sayangnya, ketika Rashford melepaskan tendangan jarak dekat, Aaron Wan-Bissaka memblok penyelamatan yang luar biasa. Kalau saja bola itu masuk, mungkin cerita pertandingan akan berbeda. Menjelang turun minum, justru Republik Demokratik Kongo hampir menggadaikan keunggulan. Yohan Wissa berhasil menyambar umpan silang dengan sempurna. Untung bagi Inggris, hingga hanya membentur tiang gawang. Pendukung Inggris saat itu mungkin langsung serempak mengucapkan Alhamdulillah, karena kalau skor berubah menjadi 2-0, situasinya akan lebih rumit. Pertama pun ditutup dengan keunggulan Inggris. Keunggulan Republik Demokratik Kongo, dan harus diakui, The Leopard tampil jauh lebih efektif dibandingkan The Three Lions. Memasuki babak kedua, Thomas Tuchel tampaknya memberikan pidato super di ruang ganti, karena wajah Inggris langsung berubah total. Mereka tampil jauh lebih agresif. Marcus Rashford langsung mengancam lewat tusukan di kotak penalti, namun tembakannya masih mengenai sisi luar jaring. Tak lama kemudian, Bellingham hampir membuat gol bunuh diri bagi Kongo melalui umpan yang mengenai Wan-Bissaka. Namun lagi-lagi Lionel MPAC menunjukkan kelasnya dengan penyelamatan gemilang. Semakin lama tekanan Inggris semakin sulit dibendung. Pertahanan Kongo dipaksa bekerja tanpa henti. Namun satu nama terus menjadi penghalang, Lionel MPAC. Penampilan penjaga gawang Kongo layak mendapatkan tepuk tangan. Ia berkali-kali menggagalkan peluang emas Inggris. Di sehebat apapun penjaga gawang, Aaron terus-menerus akhirnya akan menemukan celah. Menit ke-75, Anthony Gordon melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Harry Kane melompat lebih tinggi dan para bek Kongo sundulannya lebih tinggi daripada bek Kongo. Sundulannya mengarah tajam ke botol gawang. Skor berubah menjadi 1-1. Pendukung Inggris kembali bernapas lega. Namun mereka belum puas. Tim Tiga Singa terus menggempur tahanan lawan. 15 menit terakhir pertandingan berubah menjadi pertunjukan menyerang tanpa henti. Bellingham hampir membawa Inggris unggul. Sayangnya, tembakan dari sudut sebut masih mampu ditepis MPAC. Lalu tibalah momen menentukan. Di menit ke-86, bola liar berhasil dikuasai pemain Inggris sebelum pundar kemudian mengarah pada Harry Kane. Dalam posisi yang sebenarnya kurang ideal, Kane menunjukkan mengapa dirinya disebut sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Dengan satu sentuhan untuk membuka ruang, ia melepaskan tembakan keras yang membuat Lionel MPAC hanya terbuka. Gol! Inggris berbalik unggul 2-1. Apakah stadion langsung meledak dan sorak-sorai pendukung Putri Lions? Harry Kane kembali membuktikan bahwa ketika Inggris berada di ujung tanduk, dirinya selalu mampu muncul sebagai penyelamat. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Inggris menang 2-1 setelah melakukan comeback dramatis. Meski berhasil lolos ke babak 16 besar, kemenangan ini juga menjadi peringatan keras bagi Thomas Tuchel. Jika Inggris masih tampil lambat seperti babak pertama, lawan berikutnya tentu tidak akan memberikan kesempatan kedua. Karena di babak 16 besar, Inggris sudah ditunggu tuan rumah Meksiko. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik di Stadion Azteca jelas bukan perkara mudah. Apakah Harry Kane kembali menjadi pahlawan, ataukah Meksiko akan memanfaatkan dukungan supporternya untuk menghentikan langkah The Three Lions? Yang pasti, satu tiket perempat final akan diperebutkan dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung panas sejak menit pertama. Kalau menurut kalian, mampukah Inggris melewati hadangan Meksiko, atau justru L3 yang akan membuat kejutan berikutnya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Baik, Belgia bangkit dari kubur, tinggal 2-0, menang lewat penalti VAR di extra time. Kalau ada penghargaan untuk pertandingan yang bikin jantung naik turun di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026, Belgia melawan Senegal wajib masuk nominasi. Bayangkan saja, sudah tertinggal 2 gol, waktu normal tinggal hitungan menit. Sebagian pendukung Belgia mungkin sudah mencari tombol matikan TV dengan ikhlas. Sementara pendukung Senegal mungkin sudah bersiap merayakan tiket 16 besar. Tapi sepak bola memang hobi membuat naskah yang sulit itu. Dalam waktu 3 menit, Belgia berhasil menghapus semua penderitaan mereka. Lalu drama itu masih berlanjut hingga extra time. Masih belum selesai, VAR kembali menjadi pemeran utama. Dan satu tendangan penalti akhirnya menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang harus pulang. Inilah salah satu contoh comeback yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.
Pertandingan yang berlangsung di Settle Stadium sejak awal memang berjalan sengit. Belgia sebenarnya lebih banyak menguasai bola, namun Senegal tampil sangat disiplin. Mereka bertahan rapat, lalu menyerang secepat kilat ketika mendapatkan ruang. Strategi itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-25. Berawal dari umpan silang dalam kotak penalti, Ismail Assar berhasil menyundul bola. Memang sundulnya hanya membentur tiang, tapi bola liar langsung disambar Habib Diarra. Gol. Senegal unggul 1-0. Pendukung Senegal langsung berpesta. Sementara para pemain Belgia hanya saling tatap seolah bertanya, ini kok bisa seperti ini? Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Senegal. Belgia masih punya waktu 45 menit untuk membalikan keadaan, namun ternyata masalah mereka justru bertambah. Baru 6 menit babak kedua berjalan, Senegal kembali menghukum pertahanan Belgia. Serangan balik cepat dibangun dari lini belakang. Bola mengulir mulus menuju Ismail Assar. Dengan ketenangan luar biasa, Sarr sukses memperdaya Thibaut Courtois. Gol. Skor menjadi 2-0. Pada detik ini, pendukung Belgia mungkin sudah mulai membuka aplikasi cuaca, bukan untuk melihat hujan, tapi memastikan apakah besok cuaca cocok untuk pulang lebih cepat dari Piala Dunia, karena jujur saja Belgia saat itu benar-benar berada di ujung tanduk. Namun, disinilah mental tim besar mulai berbicara. Alih-alih menyerah, Belgia justru meningkatkan intensitas serangan. Romelu Lukaku yang sejak awal terus dikawal ketat akhirnya menemukan celah. Menit ke-86, Thomas Muller mengirim umpan silang akurat ke depan gawang. Lukaku menyambutnya dengan penyelesaian yang sangat tenang. Gol. Skor berubah menjadi 2-1. Game on. Harapan Belgia kembali hidup. Tapi waktu tersisa sangat sedikit. Banyak yang mengira gol itu hanya akan menjadi hiburan sebelum pulang. Ternyata Belgia belum selesai. Hanya 3 menit kemudian, Leandro Trossard, pemain asal Arsenal, melepaskan umpan silang yang sangat presisi. Yuri Tielemans datang dari lini kedua. Tanpa pikir panjang, kapten Belgia itu menyundul bola keras ke dalam gawang. Gol. 2 gol hanya waktu 3 menit. Ya, 3 menit. Skor berubah menjadi 2-2. Settle Stadium langsung berubah menjadi lautan emosi. Pendukung Senegal terdiam, pendukung Belgia kembali bernyanyi. Kalau ada yang tadi sudah mematikan televisi, kemungkinan besar langsung menyalakan kembali sambil berkata, wow, seimbang nih. Karena tidak ada gol tambahan hingga waktu normal berakhir, tandingan pun harus dilanjutkan ke extra time. Memasuki babak tambahan, Senegal mencoba menyegarkan tim. Beberapa pemain penting diganti untuk menjaga tenaga, sementara Belgia berusaha memanfaatkan momentum kebangkitan mereka. Extra time berlangsung panas. Kedua tim saling menyerang. Peluang demi peluang tercipta, tapi penyelesaian akhir masih belum berpihak kepada siapapun. Hingga akhirnya momen yang terus diperdebatkan datang. Menjelang akhir extra time, Yuri Tielemans mencoba mengejar bola di dalam kotak penalti. Seorang bek Senegal berusaha menyapu bola, namun sebelum mengenai bola, kakinya lebih dulu mengenai kaki Tielemans. Wasit Said Martinez langsung mengambil keputusan. Beliau memilih melihat tayangan melalui VAR. Seluruh stadion mendadak menahan nafas. Pendukung Belgia berharap, pendukung Senegal berdoa. Beberapa detik yang terasa seperti beberapa menit akhirnya terjawab. Wasit menunjuk titik putih penalti. Protes keras langsung datang dari pemain Senegal. Mereka mengerubungi wasit, namun keputusan tidak berubah. Belgia mendapatkan kesempatan emas. Beban besar kini berada di pundak sang kapten. Yuri Tielemans maju menjadi algojo. Seluruh stadion kembali hening. 1 langkah, 2 langkah, tendangan dilepaskan. Bola meluncur deras ke pojok gawang. Kiper Senegal bergerak ke arah yang salah. Gol. Belgia berbalik unggul 3-2. Comeback sempurna. Senegal sebenarnya masih mencoba membalas. Mereka mendapatkan tendangan bebas di detik-detik akhir. Seluruh pemain ikut naik membantu serangan, namun tendangan PP Makassar masih melayang di atas mistar. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Belgia menang dramatis 3-2. Sebuah pertandingan yang memperlihatkan bahwa dalam sepak bola keunggulan 2 gol pun belum tentu aman. Kemenangan ini membawa Belgia melangkah ke babak 16 besar. Pertandingan selanjutnya, Amerika melawan Bosnia Herzegovina. Amerika tak terbendung. Bermain dengan 10 pemain, tuan rumah malah menang 2-0. Bosnia dibuat frustrasi. Kalau ada yang bilang, bermain dengan 10 orang pasti bakal kewalahan. Mungkin mereka belum menonton pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Karena yang terjadi di Stadion San Francisco Bay Arena benar-benar di luar dugaan. Amerika Serikat bukan hanya mampu bertahan setelah kehilangan 1 pemain akibat kartu merah. Mereka justru berhasil menambah gol. Iya, kalian tidak salah dengar. Saat banyak tim biasanya sibuk bertahan karena kalah jumlah pemain, Amerika justru semakin berani.
Bosnia yang seharusnya diuntungkan malah dibuat frustrasi selama hampir setengah jam terakhir. Lalu, bagaimana sebenarnya jalannya pertandingan? Mari kita bahas. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, Amerika Serikat langsung tampil percaya diri. Namun, Bosnia-Herzegovina sama sekali tidak datang untuk sebagai pelengkap. Mereka justru memberikan ancaman pertama di menit 10. Ermetin Demirovic berhasil menerima umpan matang dari sang kapten Edin Dzeko. Sepakan keras langsung dilepaskan. Untung bagi tuan rumah, Matt Fries masih sigap mengamankan bola. Kalau peluang itu masuk, mungkin cerita pertandingan akan berbeda. Amerika tidak tinggal diam. 8 menit kemudian, Weston McKennie kemudian mengirim umpan terobosan akurat kepada Anthony Robinson. Peluang emas terbuka. Sayangnya, kiper Bosnia Nikola Vasilc tampil luar biasa. Ia berhasil menepis bola. Robinson yang mendapat kesempatan kedua juga gagal memanfaatkan bola liar. Pendukung Amerika hanya bisa memegang kepala. Peluang emas itu terbuang percuma. Pertandingan berjalan semakin menarik. Kedua tim sama-sama bermain terbuka. Amerika mengandalkan kecepatan dari dua sayap, sedangkan Bosnia mengancam melalui pengalaman Edin Dzeko dan permainan langsung mereka. Menit ke-31, stadion sempat bergemuruh. Polarin Balogun menjebol gawang Bosnia. Sayangnya, selebrasi itu harus dihentikan dengan cepat. Bendera offside sudah dulu berangkat. Gol dianulir. Balogun bisa hanya tersenyum tipis. Namun, penyerang AS Monaco itu rupanya belum menyerah. Menjelang turun minum, kesempatan kedua akhirnya datang. Berawal dari kemelut dalam kotak penalti, bola liar hasil umpan Malik Tillman jatuh tempat kaki Balogun. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melepaskan tendangan keras. Gol! Kali ini tidak ada offside, tidak ada VAR yang membatalkan. Amerika Serikat unggul 1-0. Seluruh stadion langsung bergemuruh. Pendukung tuan rumah berpesta menyambut gol yang sangat penting itu. Namun, sebelum babak pertama terakhir, pertandingan sempat dihentikan. Taylor Adam dan Edin Dzeko mengalami benturan yang cukup keras. Kedua pemain harus mendapatkan perawatan. Akibatnya, tambahan waktu babak pertama mencapai 10 menit. Untungnya, kedua pemain masih bisa melanjutkan pertandingan. Pertama ditutup dengan keunggulan Amerika Serikat. Namun, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Memasuki babak kedua, Bosnia tampil lebih agresif. Mereka terus menekan demi mencari gol penyeimbang. Lalu, akan datang bagi tuan rumah. Pada menit ke-64, Polarin Balogun terlibat duel keras dengan Tarik Muharemovic. Ini Tarik Muharemovic pastinya Bang Jai Ibses. Awalnya pertandingan tetap berjalan, namun wasit mendapatkan panggilan dari ruang VAR. Seluruh stadion mendadak sunyi, semua mata tertuju layar besar. Beberapa detik kemudian, wasit kembali ke lapangan. Tangannya langsung mengeluarkan kartu merah. Balogun diusir. Pendukung Amerika langsung terdiam. Bosnia tersenyum, karena ini mereka unggul jumlah pemain. Banyak yang mulai berpikir, saatnya Bosnia bangkit. Tapi ternyata sepak bola memang tidak bisa ditebak. Alih-alih terus ditekan, Amerika justru semakin percaya diri. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Setiap pemain berlari tanpa lelah. Setiap bola diperutkan seolah-olah bola terakhir dalam pertandingan. Bosnia memang lebih banyak menguasai bola, namun mereka kesulitan menembus rapatnya pertahanan Amerika. Justru tuan rumah yang kembali mengancam. Menit ke-77, Christian Pulisic berhasil mencetak gol. Pendukung stadion kembali bersorak. Sayangnya, lagi-lagi bendera offside mengibarkan harapan itu. Gol dianulir. Pulisic hanya bisa tersenyum pahit, namun Amerika belum menyerah. 5 menit kemudian, Malik Tillman berdiri di depan bola untuk mengeksekusi tendangan bebas. Semua pemain Bosnia bersiap menghadang. Kiper sudah mengatur pagar betis. Tillman mengambil ancang-ancang, lalu bola meluncur indah ke gawang pagar hidup, mengarah ke pojok kanan gawang. Gol! Sebuah tendangan bebas yang benar-benar indah. Nicolas Vasilc hanya terpaku melihat bola bersarang di gawangnya. Skor berubah menjadi 2-0. Luar biasa. Bermain dengan 10 orang, Amerika justru berhasil menambah keunggulan. Pendukung Bosnia hanya bisa terdiam. Mereka unggul jumlah pemain, tapi justru kebobolan lagi. 10 menit injury time diberikan kepada wasit. Masih ada harapan bagi Bosnia. Namun hingga peluru panjang berdibunyikan, tidak ada satu gol pun yang berhasil diciptakan. Amerika Serikat menang meyakinkan 2-0. Kemenangan yang bukan hanya menunjukkan kualitas permainan, tapi juga memperlihatkan mental baja tim asuhan Mauricio Pochettino. Mereka membuktikan bahwa jumlah pemain bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah semangat disiplin, keberanian terus menyerang meski dalam tekanan. Hasil ini membawa Amerika lolos ke babak 16 besar untuk 4 edisi berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi mereka sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Namun ujian yang sebenarnya sudah menanti. Di babak 16 besar nanti, Amerika Serikat menghadapi Belgia, tim yang baru saja menciptakan comeback dramatis atas Senegal. Pertemuan ini diprediksi berlangsung sangat menarik. Amerika memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, dukungan puluhan ribu supporter, sementara Belgia datang dengan pengalaman kualitas individu, mental pantang menyerah, serta bangkit dari ketinggalan gol.
Kalau menurut kalian, siapakah yang akan melangkah ke perempat final?